Betul. Dimulai di awal Desember kemarin, sekitar tanggal 5 Desember, ada seorang siswa Japri saya. Japri, pertanyaannya bagus nih. Bang, kalau siswa ngadu, diproses nggak? Belum terselamatkan. Oh, belum. Belum. Tanya kenapa? 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 Kenapa belum terselamatkan? Karena dari semua sekolah yang kita gas, kepala sekolahnya sudah mengakui uang. Atau apa mungkin ntar anaknya dipersulit, dikeluarin dari sekolah. Bagaimana mereka cara menyikapinya biar, ayo aku tetap berani. Gampang! Apa? Pas lagi nongkrong di warung, ajak minimum 10 ibu-ibu. Saya jamin kepala sekolah. Negara Plus 26 Sengsara, sengsara kita. Wih, gimana sih itu negara tetangga kita loh? Ribet banget urusan sepak bolanya. Oh, iya. Siapa? Ya ampun. Gimana ketumnya? Bola aja kayaknya heboh banget. Ya ampun, saya mah suka nggak ngerti. Kasihan loh, padahal itu pelatihnya. Wih, Yang mana, Pak? yang lama. Oh, yang lama, iya. Perkara siapa yang bawa, siapa yang bawa. Emang siapa sih, Pak, ketumnya, Pak? Ketumnya? Ketumnya kalau nggak salah rangkap jabatan dah. Saya kurang hafal, saya negara tetangga, saya mah hafalnya negara saya. Nah, kita buka dulu dah ini ya, email warga, biar jangan kejauhan sana. Email warga plus 26. Oke, password. Dong. Apa tuh? Tidak mau kehilangan spotlight. Oh, lagi show. Iya. Lagi show. Kalau bisa lampunya ke saya dong. Iya, Jangan ke orang lain gitu. Tunggal biasanya gitu tuh. Iya. Sut, harus ke saya pakai follow spot. Pak, kayak Mr. Bean jatuh. Oh, iya. Nah, iya, pak gitu ya. Mr. Bean kan konyol ya. Oke. Nih ada yang mau ngadu nggak di luar deh? Ah, saya gini-gini males saya begini-begini. Ya masuk cepat, saya mau ke bank nih. Misi Bang, Iya. mau ngadu? Ya siap. Oh, ini. Yes. Oh. Yes, the one and only, Broran. Iya. Bentar, sabar. Sabar. Datang langsung pak. Saya tahu Anda udah koleksi amplop coklat banyak. Enggak. Udah ngerti mau di ngapa-ngapain. Gimana mau sabar? Saya mau lapor. Iya. Ini udah 1,5 tahun lebih. 1,5 tahun. Masalahnya. Langsung masuk laporan dia. Ya. 1,5 tahun lebih. Saya punya podcast. Oke. Ya di channelnya CTD. CTD. Ya di Afrika sana. Kayak kenal Di ya. Afrika yang banyak orang botak. Iya dia. Itu- CTD ya. Iya. Iya. CTD ya. Ya terus Podcastnya gagal tayang. gagal Gagal tayang. tayang. Oke. Ya. Jadi mau menanyakan hal itu. Ya. Holis. Ngapa itu nggak tayang Holis katanya Holis? Mungkin kalau gagal tayang itu banyak faktor. Faktor. Ya. Data korup. Oh, data korup ya. Iya, ada kesalahan teknis. Oh. Atau mungkin slot tayang yang sudah tidak, waktunya tuh kayak tidak, apa ya, nggak nyambung lagi, waktu udah kelewat Oh, gitu. iya, Sementara iya, kan iya. podcast-podcast tuh harus, apa ya, up to date gitu. Iya. Atau mungkin karena takut kali. Dia nih, Iya. mah seneng kayak begini-begini dia nih. Mungkin banyak yang harus dijaga. Oh iya. Iya. Termasuk pangkat. Nih jaga. Bisa. Oke, bisa kita ganti arah pembicaraannya ya? Bisa kita ganti ya. Berat ya? Berat ya, Bang? Enggak berat. Oh, nggak berat. Tapi Iya. itu kan dibahas juga. Oh, Apa iya. gunanya? Apa gunanya? Iya. Orang nggak tayang juga, Iya, mending iya, di sini aja tayang. Oke, sip. Waktu itu ngomongin apa? Hutang. Oke. Hutang. Jadi maklum Bang, kita ini debt collector sekarang tugasnya. Oh, DC sekarang. Ya, DC. Jadi selain kita perbaiki jalan rusak, kita juga ngerangkap. Kan biasa, banyak ngerangkap. Betul. Di negara ini kan, bukan Banyak, negara ini. Negara boleh. sebelah ya? Negara sebelah ya? Negara sebelah. Iya, iya. Di sini. Di sini juga ya? Di sini Iya, boleh. iya, Di iya. sini sangat dianjurkan untuk merangkap. Merangkap. Oh, iya. Jadi gitu. kita mengikuti contoh-contoh yang diberikan oleh pejabat kita ngerangkap. Ya, orang-orang Jadi, terdahulu lah ya. Terdahulu, bukan sekarang.
Iya dari terdahulu kan itu sampai sekarang. Sampai sekarang, iya. Sampai Iya. sekarang, iya. Jadi ngerangkap, Dengan? jadi selain saya memperbaiki jalan, Hah? itu pun gratis pula. Betul, Ada juga nggak dibayar. betul. Nggak dibayar bukan karena gratis, Tapi karena memang pada nggak mau bayar. pada nggak mau bayar. Iya. Bisa gitu ya nyuruh orang kerja tapi nggak mau bayar. Iya, ada. Negara lagi. Iya. Negara. Uangnya banyak. Uangnya banyak. Itu kan pasti di sini. Di plus 26 itu. Iya, ya di sini maksudnya. Iya. Nih, Iya. saya kan yang ngasih kerjaan. Iya. Saya yang ngasih SPK nih. Iya. Mau kamu ngerjain? Nah. Mau. Untungnya Iya. 50%. Ah, iya. Kamu 30, nanti bagi-bagi sama teman kamu yang Iya, ngerjain iya. 20. Kalau ada marginnya 50 ke saya. Kok Pak kok gede? Saya yang ngasih kerja. Oh iya. Kalau nggak ada saya nggak kerja kamu. Benar. Iya. Normal itu mah. Normal. No- Di negara ini tuh negara sebelah. Negara ini nih. Oh, iya. Negara ini. Plus 26. Benar. Plus Iya, 26. iya. Merah, putih. Bukan, abu-abu. Abu-abu. Iya, Harusnya iya. ini dia yang pakai. Ya. Iya. Ada anggota ngekick ketum. Iya. Jadi kita ngerangkap ya, perbaiki jalan dan debt collector. Debt collector untuk hutang-hutang. Hutang-hutang. Berarti hutang-hutang vendor kita kan sudah Hutang-hutang tahu ya. vendor negara. Udah kita bahas. Itu kan sampai bener. Itu aku lihat yang ada bapak-bapak yang sampai sedih, sampai Nangis, nangis. iya kan? Sampai maaf, ada yang maksudnya mengakhiri hidupnya. Daripada ya. Ada yang keluarganya jadi berantakan, Iya, harus iya, jual iya. rumah apa, jadi Ya, nggak harmonis. Kita bahas di yang di gagal tayang itu juga sama kayak gitu. Sama, Iya. dibahas juga di gagal Gagal tayang tayang, itu. iya, iya. Kenapa sih nggak mau dinaikin? Heran banget. Kenapa? Hah? Rusak kali audionya. Ya. Iya kali ya. Suaranya dibungkam. Ya, Bungkam atau kemurahan audionya. ya bisa, kresek-kresek kali. Perlu dimodalin? Abang sini aja bang. Dia juga kerja bang, dia juga kerja bang. Kerja. Ini kameranya berfungsi kan? Berfungsi, kamera berfungsi. Cek, sound check. Ya, bagus, aman. Oh gitu, berbicara tentang itu ya. Oke, tapi kan kalau saya lihat-lihat akhir-akhir ini Iya. aktivitas sosial medianya Bro Ron Yes. itu kayaknya aktif banget. Aktif, super aktif. Yes. Mohon maaf gini, ini pelan-pelan kita ya. Yes. Anda kan kemarin udah mengajukan diri melalui partai untuk menjadi calon legislatif Yes. dan Gagal. maaf kata gagal, tidak berhasil Gagal. Nggak usah lolos. minta maaf, bilang aja gagal. Iya, Nggak apa-apa. gagal. Oke, saya senang sama orang kayak gini. Fakta itu fakta. Fakta, nah benar, karena fakta tidak mengasihani perasaan Anda. Perasaan. Fakta bodo amat sama Bodo perasaan. amat. Oke. Nah, Anda kan sudah tidak terpilih. Ya. Terus ngapain sih sibuk-sibuk? Dan lagi yang jadi pertanyaan besarnya adalah yang kemarin masuk terpilih dari dapil Anda pada kemana? Ngapain? Mau jawaban jujur atau politis? Jujur. Oh, jujur. Jujur lah, Hati-hati. orang tayang kok. Tayang ya? Benar ya, tayang ya? Tayang! Ngedit yang benar ya? Kami apa sih bang yang dipertahankan? Bikin aja nggak ada. Kalau nggak ada, udah tayangin aja. Jadi jujur gabut. 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 Sumpah murni karena gara-gara gabut. Jadi gagal nyalek. Ya, Gagal ya. ya. Nah, terus kawal waktu itu ada calon wali kota di Bogor, Bu Rena. Oke. Waktu itu kita connect lah. Kita Ya, ini ya. connect sehati ya kan. Nanti kalau dia jadi, mungkin gue jadi nanti staf ahli atau staf khusus di pemerintahan beliau. Benahi infrastruktur, memberikan contoh nasional. Begini loh, Iya. memelihara infrastruktur. Dari bidangnya Broron yang mana itu Yes. infrastruktur. Infrastruktur, Oke. selain debt collector. Iya, Aku itu- belum orang Batak, debt collector. Iya, Selain jadi supir Metro Mini. betul. Nah, ya kan? Nah, jadi Betul. udah deal. Gagal juga. Jadi di 2024 itu, saya gagal 2 kali anjing. Jangan marah, jangan 2 kali. Satu, Oh, 1 plus 1. Ya 2. iya satu apa? 1 nyalek. Yang kedua, Selalu gagal jadi jurkamnya Bu Rena. Nah. Nah, jadi gagal jadi staf ahli, staf Iya, khusus iya, ya. iya. Gagal 2 kali kan? ya ya, Ya, gue mungkin gabut, bingung. bagian gabut lah. Kan udah punya perusahaan sahabat yang ngerjain jalan apa segala macam, itu kesibukan dong. Sekarang jadi perusahaan infrastruktur saya rubah haluan. Hah? Jadi saya tidak terima orderan lagi Tidak terima orderan lagi. karena kapok tidak dibayar. Oh, tidak terima orderan dari pihak-pihak tertentu. Iya, dari badan usaha milik negara. Badan usaha milik Nenggolan Naibaho. Iya, iya. Enggak. Kenapa lu takut? Enggak apa-apa. Kan sering begitu orang bilang BUMN. Badan usaha milik Iya. Nenggolan. Iya kan, jadi Ah. apa? Jadi saya pakai perusahaan sahabat itu peralatan aspal masih lengkap. Ya, Saya berarti pakai, menerimanya hanya dari swasta. swasta juga nggak mau. Kenapa? Nggak mau aja. Intinya saya pakai sahabat itu untuk kegiatan sosial.
sekarang ini. Saat ini Perusahaan yang satu lagi itu kan milik saya sama istri sama lah ya kan. Kita itu, saya sama istri tuh nggak cocok di kantor, berdua itu berantem terus. Kalau keseringan ketemu. Iya. Kalau di rumah kita mesra bro. Iya. Bahkan mandi bareng sering. Iya, suami istri. Hampir tiap hari sama istri. Iya, nggak apa-apa itu mah hak. Tapi nggak usah bilang ke saya. Saya kan lain. Iya. Gitu. Jadi kalau di kantor kita kayak Tom and Jerry. Oke, makanya di Udah, lu jangan ke kantor, lu urus medsosnya kantor aja. Iya, gabut gue udah nggak ada kegiatan. Itulah. Jadi mencari kesibukan. Dengan menjadi debt collector. Lah kan kemarin juga sibuk. Ini kan buat anak-anak San Mori motorannya. Ya kan sibuknya hari Minggu doang. Bukan, Anda bukan motorannya. Apanya? Anda ini kan yang masukin Sena. Iya, itu kantor gue itu masukin Sena. Iya. Jadi kan kita importir distributor tunggal. Iya, untuk Sena nih. Sena, ke dealer-dealer. Toko sama dealer sudah banyak. Ya. Ibaratnya ya 75% autopilot. Udah jalan lah. Udah jalan. Jadi tugas kita itu sebagai importer distributor itu hanya meningkatkan brand awareness. Kenapa? Kalau mau meningkatkan brand awareness, topinya HJC. Kenapa nggak Sena sih? Topi Senanya habis. Oh, habis. Topi Senanya habis. Kenapa sih, Pak? Sena itu intercom. Tuh yang dipasang di helm. Halo-haloan ya. Halo-haloan. Jadi kalau mau touring bareng-bareng rame-rame atau sendiri tapi pengen dengerin musik gitu kan bahaya kalau dua-dua pakai. Bukan anak motor, anak anime dia. Anak anime. Bahaya kan kalau dua kan banyak tuh pengemudi motor pakai apa? Earphone atau apa kan nggak denger orang ada klakson ada apa. Makanya diciptakanlah tuh si Sena itu. Padahal bukan minta promosi loh ini kebetulan aja nih. Ya. Support. Jadi karena itu sudah jalan ya udah masa nggak dikasih Sena yang Harman Kardon yang berapa puluh. Gua kirim yang terbaru nanti 60. Gua kirim. Iya. Renar, sorry Ner, nggak ke toko, langsung ke tangan pertama Ner, sorry ya, Arts Motor Garage, sorry banget nih, langsung ke sini nih, mohon maaf. Jadi ya itu gara-gara gabut, ya saya melakukan aktivitas ya kegiatan sosial aja lah. Makanya tuh sibuk lah sekarang ini, sampai di titik ada membahas mengenai uang siswa. Itu dalam program apa itu ya? PIP, Program Indonesia Pintar. Itu negara tetangga berarti ya, negara tetangga ya. P3 Pak, program plus 26 pintar. Ya, P3 ya, PIP alias P3, program plus 26 pintar. Plus 26 pintar. Ya. Jadi ini ceritanya agak unik nih. Oke, bentar, aku boleh minta jelasin nggak? Apa itu program plus 26 pintar itu? Plus 26 pintar. Itu apa? Program apa? Itu program ada dana khusus dari Kementerian Pendidikan khusus untuk siswa-siswa yang membutuhkan. Bukan untuk semua ya. Contoh anak yatim atau anak yatim piatu atau anak yang rentan di kurang mampu. Ya. Seperti itu dengan surat keterangan kurang mampu dari RT RW setempat. Atau itu kan sudah sering. Udah sering, betul. Ya itu salah satu kriterianya lah ya kan. Nggak harus itu, banyak lagi kriterianya. Tapi yang paling penting itu dua itu. Pinter harus nggak? Pinter? Iya. Kadang-kadang kan gini, boleh mengajukan asal dia ranking. Enggak, itu beda lagi, beasiswa itu beda lagi. Beda lagi. Oh ini berarti bebas. Kita fokus di PIP ini ya. Di PIP ini anggarannya aja 2024 itu sekitar 40-an triliun. 40 triliun. Triliun bukan miliar, bukan miliar, bukan 40 triliun. Ya untuk kan? dibagi-bagikan ke anak-anak pada itu. APBD kabupaten aja, satu kabupaten itu paling gede 11 triliun. Tapi kan ini kan nasional. Ini kementerian coy, Iya, ya kan? nasional. Nasional kan? Ini dimulai, gue tuh awalnya nggak tahu PIP sama sekali. Betul. Dimulai di awal Desember kemarin, sekitar tanggal 5 Desember, ada seorang siswa Japri Japri, pertanyaannya bagus nih. Bang, kalau siswa ngadu, diproses nggak? Pertanyaannya bagus nih. Gue liat profilnya, anak SMA. Ini maksudnya apa nih? Ini gue pelototin, gue punya HP. Sekitar 1 menit. Karena kalimatnya juga lumayan bersayap. Kalau ngadu diproses nggak tuh maksudnya gimana? Ini apa nih maksudnya? Terus gue tanya, apaan? Dia lama balas. Gue ping lagi nih. Mau ngadu apa? Malah dia yang lebih bernafsu ya. Iya kan? Jadi dibilang kayak plus 26 nih. Ngadu-ngadu nih kan? Ada apa? Terus dijelaskan gini-gini mengenai pungutan liar.
pungutan liar sekolah. Baru gua tahu ini ada pungutan liar sekolah. Gua pelajarin nih Ya. mengenai komite sekolah, mengenai gua pelajarin kan. Itulah yang ijazah-ijazah ditahan, Ijazah ditahan. Nah, gua gas kan, Ya. rame, Ya. rame, engagement tinggi. Lah kok rame nih? Ini lebih rame daripada lubang rusak, yang lubang tidak berjalan itu. Iya, lubang tidak berjalan, betul. Lebih jalan campaign ini ya. Lebih rame nih. Lo kok rame? Ya. Terus makin rame, gua buka aduan. Ya kan? Aduan. The real plus 26. Iya. Lapor Broron @gmail. Iya. Masih Gmail nih, masih Iya. Gmail nih. Lapor Broron @gmail.com. Makin banyak laporan masuk. Oke, yang bersak speak up lah di situ. Nah, sebelum Natal nih, jadi minggu ketiga Desember, setelah 2 minggu, 3 minggu, gue berisik nih mengenai pungutan liar, komite sekolah. Bang, saya mau ngadu mengenai PIP dong. Apa ini PIP? Apalagi lain, barang apalagi ini. nih, apalagi barang ini kan. Gue pelajaran lagi. Anjay! Buset! Ya setiap kali gue baca itu peraturan kementerian, buset. Gua gas, makin rame, lebih rame daripada pungutan liar. Iya. Ya, jadi sampai sekarang kita ketemu Sampai di sekarang. awal tahun baru 2025 ini. Dia bikin heboh satu bank. Satu bank. Didatangin tiba-tiba kayak sejenis obi fan-nya gitulah. Iya, untuk iya. ya kayak ada bencana alam gitu di bank itu. Memang harus diproses semua hari itu langsung Iya, rame iya, gitu. Untung banknya juga kooperatif ya. Ya, jadi ya kooperatif setelah gue sentil dikit lah. Iya. Ya kan dan karena kebetulan waktu kemarin saya nyalek kemarin, saya itu memang 50% waktu saya nyalek itu ada di satu kecamatan. Ya. Fokusnya ya kan? Ya. Jadi setiap kali saya posting mengenai ini, postingan saya banyaklah saya punya fans di sana, follower di sana kan. Pas saya angkat mengenai PIP, memang di sana lebih ramai. Nah, dan Karena kan waktu kemarin nyalek kan memang kayaknya one on one dengan Pak Camat kan. ya, Memang sama terlalu one on one kan, kayak betul, memang head to head nih. sama, betul. Emang Ya, gitu. dia digeser gara-gara saya. Iya, Itu cuma kan geser. akan ada haters. Kemarin Tapi kan ketika ada udah mengangkat PIP, everybody lovers. Bro, emak-emak astaga bro, gila itu waktu gue bawa itu seret itu bank ke sana, gue punya tim untuk cek PIP-nya di website kementerian. 2 hari itu kita ketemu sekitar 1.100 wali siswa, emak-emak. 1.100, taruhlah cuma 1.100. sebulan ya, Iya. 450.000 Yes. kali 1.000 berarti yang diselamatkan mungkin berapa? 1,4 M berarti? Belum terselamatkan. Oh belum. Belum. Tanya kenapa? Kenapa? Kenapa belum terselamatkan? Karena dari semua sekolah yang kita gas, Mhm. kepala sekolahnya sudah mengakui uang sudah dipakai. Lemas kan lu? Kecuali yang Tidak kemarin ada. mukanya diburmin. Hah? Kalau itu nanti video berikut gua nggak akan buramin. Jadi, ya kan nggak bisa lucu kan? Susah ngelucuin. Iya nggak apa-apa. Susah. Enggak, bukan nyindir lu. Maksud gue gini. Tidak ada yang menyangkal. Semuanya mengaku, yes betul. Tapi semuanya mengaku dana sudah dipakai. Gila loh. Berarti ini penyelesaiannya pengen kekeluargaan. Ya namanya mama desa, maunya gimana bro? Tapi Bro, kan uang yang dipakai uang negara. Ini kalau- masuk kategorinya korupsi. Bro, kalau pilpres, pilkada, pilek aja 30.000 diterima, apalagi 450.000 bro. Iya, betul. Kali-kali ada yang dapat 2 tahun, ada yang dapat 3 tahun, ada yang dapat 6 tahun. Berarti mereka ini udah menyerah tanpa syarat. Itu SD tuh. Siapa nih? Ih, kepala Kapsek. sekolah. Yes, nyerah tanpa syarat. Kan udah mengakui, Udah cuma pasrah. udah pasrah. Udah pasrah. Ini kapan tayang ya? Masih lama ya? Seminggu lagi kan? Minggu. Nah, Tapi kan ada beberapa yang pasrah. Oke lah kalau pasrah dan mengakui. Yang mau nuntut balik, nutup balik. ambil merokok. Ambil screenshot. Oh, iya. Jadi sebelum ini tayang nih, akan ada pertemuan nih saya nih dengan belasan kepala sekolah. Mereka udah minta ketemu sama saya. Oke, karena mereka udah ini geng-geng menyerah tanpa syarat udah. Ya. Yang udah berserah kepada Broron. Info dari ini lucu nih, kita belum bahas nih, ya kan? Ya. Info dari perantara, Mhm. ya betul. Mereka berserah dan rencananya mau minta ampun katanya supaya tidak terlalu ramai. Kalau yang kenal Broron, Masa iya sih diampunin? kalau yang kenal Broron, Masa iya sih diampunin? Enak berarti ini ya, dilaksanakan nanti tayang. jadi ya begitulah. Karena kasihan bro, kasihan. Khususnya anak yatim, Iya. anak yatim piatu itu Iya. itu hak mereka. Buat Itu sekolah lagi, buat bukan- sekolah.
di luar permasalahan pengelolaan wali siswa yang mungkin memang bertahun-tahun ini kan kita sering dengar tuh uang dari negara orang tuanya pakai untuk beli beras Ya, atau bukan untuk untuk beli pendidikan, emas, bukan pendidikan. Itu di luar itulah. Ya, Itu ya. beda lagi. Itu kan sebenarnya seharusnya disosialisasikan dengan baik Ya. dari pihak sekolah, dinas, Ya. pemerintah daerah Ya. kan. Hey, ini uang ini untuk anak. Ya bahkan kan banyak yang juga nggak tahu kan kalau siswanya ternyata, loh anak aku didaftarin. Dan ternyata yang Gitu. ditemukan itulah banyak. Jadi yang kemarin saya seret BRI gitu ya, BRI bank ya kan, bank ke sana kan ke kantor kecamatan. Dari 1.000 orang yang saya ketemui, saya bisa bilang 90% tidak tahu bahwa anaknya terdaftar sebagai penerima PIP. Jadi kan ada pikiran jeleknya gini. Sekolah tahu nih program ini. Kalau tahu, Daftarin daftarin. Nggak ada ngasih info sama sekali. yes, Daftarin. Yes. Bilang aja ini. Yes. Cair. betul. Udah Betul gitu sekali, aja. ya. Jadi ada cerita, ya Pak, saya pernah dapat sih hanya 50.000. Katanya sisanya untuk administrasi dan untuk ke guru. Lo bayangin SD kan seharusnya dapat 450.000. 450. Masa potongannya 400.000? Udah gila. Harusnya kan kalau nggak dengar kalaupun. Nggak harusnya, Pak. Ini nggak ada Pak, salahnya. yang terjadi kan biasanya gocapnya nungguin di luar di depan parkiran. Nah, itu terjadi tuh Ya. di pulau yang bentuk K itu, di sana tuh, ya kan? Nungguin Kepompok. dia ada keluar Kepompok bawa buku kamera. tabungan slipper. Jadi yang mereka ini tidak sadar, ya, ibu guru, bapak guru, kepala sekolah, itu tugas kamu, itu tugas kalian, itu tugas yang sudah dapat amanat dari negara. Ya. Kita ngomong negeri ya, nggak usah swasta dulu nih, Ya. negeri nih. Lu ASN, lu sebagai PNS, kalau negara memberikan tugas, lakukan. Tapi Kita nggak usah ngomong pamrih lu sebagai guru. Tugas lu, sosialisasikan program ini, bantu cairkan, pastikan yang siswa menerima haknya. Ya. Nggak usah ngomong uang transport, inilah uang terima kasih, uang. Nggak usah. Karena itu tugas lu ASN. Emang tugas lu. Nggak usah ngeles. Gitu loh. Kagak usah ngeles, nggak usah cari alasan. Nah, karena kenapa? Kalau lu begitu, apa bedanya lu sama tukang parkir? Sama preman terminal? Tukang palak jadinya. Tapi kan Bang, Gak usah bilang tapi. Banyak alasan aja lu. bukan banyak alasan. Dari mereka kan gitu udah tahu dan ini udah isu yang terus yang nggak pernah digubris. Ya. Menaikkan gaji guru dan lain. Ya, kita kan bahasnya PIP, Bang. Iya, maksudnya mereka jadinya melihat, Ya. ya gue udah capek ngurus ini, ya inilah ada nih. Ya udah jangan jadi guru. Jadi apa? Hah? Jadi tukang sampah aja. SK-nya udah sekolah. Nah, jadi tukang parkir aja udah. Nggak mau jadi guru. Gitu loh. Kalau ya memang kita prihatin dengan gaji guru. Prihatin. Iya. Tapi jangan karena gaji lu nggak mencukupi, tanda kutip, lu mengambil hak orang. Ya, Paham nggak? Paham. Ya. Itu salah banget juga di situ. Beda dengan koordinasi bisnis, koordinasi antar aparat, koordinasi antar dinas. Beda loh koordinasi dengan mengambil hak. Betul. Paham nggak? Paham. Itu lebih paham itu kan koordinasi Gue betul. Itu kan memang berdiskusi baiknya diskusi, gimana. ya. Baiknya gimana? Koordinasi garisnya Iya. tuh putus-putus. Jadi Garisnya gimana- putus-putus. Biasanya kan, jadi gimana nih Bang? Nah, Maunya gimana? Ya. Gue masih oke lah mengenai gitu, masih Iya. oke lah. Oke. Ya kan? Tapi kalau hak yatim, anak yatim, Oh, itu lu tega. lu benci banget ya? Gue gas, gak akan ada ampun. Berarti lu misalkan ini, berarti sama kayak ada dulu misalkan, mohon maaf nih ya, geng-geng copet di angkot Ya, yang mencopet, mohon maaf orang-orang disabilitas, lu pasti benci banget sama orang itu ya? udah. Ya kan, maksudnya udah tahu disabilitas, masa masih lu sikat juga sih? Iya, itu. Yang lain kek Ya gitu. udah. Jangan yang lain, kayak jangan jadi tukang copet. cuman mau udah kayak gitu pelakunya. Maksudnya Iya. cuman cari korbannya yang lain kayak gitu. Ini jangan Ya. anak yatim lah. Ya itu terlalu teknis lah kita ngomongnya. iya. Ya terlalu teknis. Intinya gini loh, yang bermasalah ini adalah di akar rumput, bahasa politiknya. Ya, keren. Jangan bilang jelata. Siap calegku. Karena kalau kita bilang jelata, nanti berisik lagi deh. Iya, seolah-olah salah lagi. Oke. Di akar rumput, di grassroots-nya nih. Grassroots, ya kan. Orang udah susah, lu jangan bikin susah. Jangan tahu tega lah. Nah, Iya. apalagi yang lakukan ini orang yang tanda kutip seharusnya berpendidikan. Ya, yang harusnya mengajarkan moral-moral baik. Itu yang bikin gue emosi.
Di ujung Perang Dunia Kedua. Ih, sejarah dia. Apa yang dilakukan Jepang setelah dihancurkan? Apa yang dilakukan oleh Kaisar Jepang saat itu setelah Untuk negaranya, setelah Untuk negaranya negara- hancur lebur. Untuk negaranya. Hancur lebur. Untuk membangun negaranya. Membuat sekolah sebanyak-banyaknya. Dia mencari guru yang masih hidup dan memfilter mana guru-guru yang baik. Karena inilah penerus masa depan, penerus bangsa. Kan dari yang cerita kita dengar kan dari tanahnya yang tidak bisa ditanami karena efek radiasi nuklir. Sekarang jadi kota. Anjir. Iya kan? Nah, gimana pengajar, pendidik, penerus bangsa kita? Kita mau bangkit nih dari kemiskinan dan lain-lain. Kalau dia sudah koruptor dari awal. Apa jangan-jangan emang sengaja di plus 26 ini didesain emang harus ada yang bodoh. Dan sebisa mungkin sebanyak mungkin. Itu sih urban legend ya. Tapi bukan di plus 26. Oh, di mana? Di Indonesia. Astaga. Astaga. Udah ku planting dari depan, ku bilang di plus 26. Itu di Indonesia. Sama dia disebut di Indonesia. Ya kan gua ngelapornya di plus 26. Di negara seberang. Mentang-mentang marganya si naga. Nyari api nggak takut. Aku naga, bro. Katanya aku naga. Iya, ya kan fakta nggak peduli sama perasaan. Iya, Jadi, iya. kasihan aja ngelihatnya, kasihan. Ya, Iya. jadi apalagi saya waktu itu yang kemarin di kecamatan itu nerima ibu-ibu sekian banyak, ratusan, ribu ya. Mereka gendong anaknya. Iya. Antri loh. Mereka mau antri, panas-panasan. Berarti kalau itu semembutuhkan itu. Bro, Iya kan, Bang? Maksudnya kalau nggak membutuhkan banget, malas nanti aja gitu. sekian banyak ibu-ibu yang kita ngomong apa ya? Saya nggak mau ini salah persepsi ya. Istilah pernyataan alhamdulillah. Kita mungkin ngomong alhamdulillah kalau dapat rezeki biasa alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Tapi ini intonasinya beda, Bro. Saya duduk di posisi abang di sini kan bilang, "Ya, Bu, Ibu dapat sekian tahun sekian. Ini nilainya sekitar sekian juta loh, Bu." Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, Pak. Gini gimana, Pak? Saya bisa ambil di mana, Pak? Intonasinya beda dengan kita anak muda kalau ngomong alhamdulillah. Iya, iya. Jadi Alhamdulillahnya nggak pakai senyum. gue udah nggak pakai senyum, intonasinya menyedihkan, muka yang ekspresinya Datar. udah pasrah gitu aja lah. Bersyukur banget dia dapat itu. Padahal saya jadi rasa bersalah juga sedikit. Kenapa? Jadi akhirnya kasih mimpi, Ya, menimbulkan harapan. menimbulkan harapan. Kalau nanti nggak dapat, Ya sampai sekarang belum dapat. Ya itu kepala sekolahnya dua akui dipakai duitnya. ya kayak waktu zaman pandemi itu ada siapa ya? Amir kan? Apa kalau nggak salah dia nggak pura-pura di India ngasih hanya sumbangan berupa tepung aja Iya. dan hanya berapa kilo gitu, 3 kilo apa 5 kilo. Ya. Jadi dia bilang ya kalau orang yang sangat membutuhkan pasti mau ngambil. Pasti mau. Dan benar ambil kan? Ngambil dan ternyata di dalam ada uang banyak. Iya. Tapi kalau orang berada atau apa pasti nggak akan tepung doang nggak usah deh. Gitu. Betul, tapi nggak usah ya. Iya. Nah, lu ngomong pandemi nih. Ini kebongkar, paling banyak yang terbongkar. Ya. Gara-gara pandemi. Ya. Tahun 2000. Jadi PIP, distribusi PIP yang 2020, 2021, 2022 itu banyak yang digelapkan oleh kepala sekolah. Ketika zaman pandemi. Pandemi. Karena apa tuh? Kenapa? Iya. Jadi pada saat itu pandemi, kementerian mengeluarkan surat edaran. Menteri ini keluar surat edaran. Demi mencegah penyebaran COVID, ya, pencairan boleh dilakukan oleh kepala sekolah secara kolektif. Nah, lu bayangin. Tanpa ada Yes. dari nama pemilik Dari rekening atau kepala orang tua siswa. sekolah boleh mengaktifkan rekening, boleh mencairkan rekening, dan mendistribusikan rekening. Nah, lu bayangin kuasa sebegitu besar se-Indonesia hanya dengan kekuatan tanda tangan, daftarin nih. Atas nama orang lain, rekening. SK turun. Ya. Kementerian, anak ini dapat, yang didaftar nih, dapat nih, SK turun nih. Dengan surat kuasa menteri ini, dia Bank bawa juga. ke bank. Bank juga. Gitu, Ya udah, orang udah- iya. cair. Satu sekolah, kepala sekolah, taruhlah ada berapa? Jamin di atas 100 juta. Minimum 100 juta. Per bulan. Per tahun. Oh, per tahun. tahun. Per tahun. Per tahun. Berarti dari sekolah? Dari sekolah, dia ke bank, diambil nih. Ya kan? Itu paling sedikit 100 lah. Ya Berarti kan karena dengan ada kata-kata kolektif. Nggak mungkin Kolektif, ngambil bolak-balik dua siswa. Betul. Ini buat sekolah A. Betul. Dan memang harus surat edarannya. Nah,
Di dalam surat edaran itu, kepala sekolah wajib menyerahkan dana, wajib mendistribusikan dana Iya tersebut dong. maksimum 14 hari. Oke, udah ya. Sekarang 2025. 2025. Oke, bentar. Jadi itu banyak sekali kita Sampai ketemukan. poin itu dulu. Ya. Banyak di kolom komentar yang bersaksi seolah-olah memang mereka operatornya atau apa. Iya bang, kalau nggak diambil itu ditarik lagi katanya rekening atau isi rekeningnya karena uangnya nggak diambil-ambil. Itulah tadi yang Ada kan itu? Ada. Oke, nah itu maksudnya bagaimana? Itu maksudnya adalah kembali tadi yang pas kita ngomongin mengenai Indonesia, itulah Plus membodohkan. 26. Iya. Itulah cara tanda kutip mereka ini membodohkan rakyat. Nah, jadi mengenai pembodohan tadi kan, saya bilang kan pembodohan, yaitu itulah ketidakjujuran pengurus sekolah. Dana itu kembali ke negara dan itu sering tertera juga di websitenya Kemdikbud. Kalau rekeningnya salah atau rekeningnya tidak diaktifkan. Jadi masuk nih rekening, ya kan? Ini rekening khusus bang. Oke. Kenapa rekening khusus walaupun di banknya bank biasa karena rekeningnya ini tidak ada abonemen. Ya, Nggak ada karena bulanannya. ini murni bantuan pemerintah Iya, dong. Iya, jadi ngeling kan, Iya. ngeling. Kalau dananya tidak ketarik nih, dia balik ke Negara. Nah, yang sering terjadi adalah hampir semua rekening itu sudah aktif. Tanpa diketahui oleh yang bersangkutan. Yang mana yang bersangkutannya adalah murid dan orang tuanya. Yes, betul. Karena kan ada surat dari kementerian. Boleh. Betul. Ya, itu 2020 sampai 2023. Ya. Nah, tapi yang terjadi itu bukan hanya di tahun itu aja. Masih banyak siswa atau wali siswa yang mendapatkan 6 tahun. Seluruh SD dapat 6 tahun. Dia taunya waktu SMP. Dia tahu, Bapak waktu anaknya mau di apa? Waktu dia pindah sekolah SMP, Bu, kayaknya anak Ibu qualify untuk dapat PIP. Ya, mau yatim atau kekurangan kan. Ternyata ketahuan, ini ternyata sudah punya rekening kok. Atas nama murid, atas nama ini. Murid gini, ya kan sistemnya kan sama. Kan ngikutin NISN, nomor induk siswa nasional. Tidak akan berubah sampai dia tamat. Dan itu rekeningnya aktif, katanya. Aktif. Dan dia nggak tahu selama SD sampai dia SMP. Tidak tahu. Aktifnya siapa yang aktifin? Dan waktu cek saldonya 0. Sudah aktif. Udah keluar. Berarti ada diambil dong. Udah diambil. Tapi nggak dikasih. Nggak dikasih. Korupsi dong. Korupsi. Jadi kebanyakan ketahuannya itu. Ada juga yang karena sudah naik kelas ke SMP, naik level, ketahuan, udah punya PIP kok. Nah, ternyata nggak tahu dia sudah punya. Pada saat peluncuran program ini, yang masarin, yang marketingin siapa sih? Kok pada orang nggak tahu ibu-ibu itu? Ibu-ibu kalau soal duit harusnya tinggi loh. Tajam kan? Iya. Kan? Kok ini bisa nggak kecium ke mereka? Tanya menterinya lah. Undang lah nanti menterinya ke sini. Itu Menteri Ojol. Ini programnya di mana? Dia mainnya nggak ke sini. Kalau diundang mainnya ke sono. Oh, yang ini. Ke yang katanya. Yang ini. Iya. Nggak mau diundang kemari kayaknya. Iya. Itu maksudnya harusnya sosialisasi. Sosialisasinya ya kan dari pusat. Ini kan program nasional. Iya. Nah, jadi dari pusat. Nah, pusat mungkin dari TV, radio kali, tapi kan seharusnya ke sekolah juga. Betul. Minimum ke sekolah negeri sosialisasinya. Brosur kek apa kek ini. Bagiin ke murid-muridnya, ntar murid-muridnya ngasih tahu ke. Mereka kurang pintar marketing. Mungkin perlu belajar dari Bro Ron untuk marketing. Betul nih, jago banget. Ya maksudnya kan kalau dikasih itu kan, dikasih ke muridnya ngasih ke orang tuanya, biar orang tuanya yang nangkringin sekolah. Mana nih PIP kita? Iya, tapi banyak juga bro, nggak semua orang tua berani. Karena kenapa? Ya, bro, kan guru berkuasa di sekolah. Lu sebagai siswa nggak tahu lu ya. Kalau gue sih berani-berani aja. Tapi kan kalau kita punya anak di sekolah itu, memang kita berani agak keras, agak tegas. Kita takutnya anaknya dia punya nilai diturunin, nggak lulusin atau dicuekin. Banyak sih yang curhat sama saya. Ibu-ibu tuh bilang, saya takut anak saya diperlakukan beda nanti kalau saya lapor. Setelah saya terlalu vokal gitu. Iya banyak bang. Ntar, udah ada anak? Ada. Sekolah? Negeri swasta? Swasta. Mahal. Oke. Tapi nggak pernah ada masalah. Karena mahal. Jadi saya sampai tanya istri, sekolah anak gimana? Gue nggak tahu kan, gue aja kagak tahu. Gara-gara guru gue tanya bulanannya berapa? Anjing, gede banget ya kan? Tapi nggak ada, karena kenapa? Di swasta itu waktu orang kemarin masuk sudah ada listnya, udah kayak brosur kita
beli sesuatu loh. Mau beli kendaraan gitu. Ini untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk Iya, ini, iya. untuk ini. Jadi nanti dana bulanannya sekian. Bu, berarti udah termasuk semua. Nggak ada lagi tambahan-tambahan. Nggak akan ada lagi di tengah-tengah Nggak ada tiba-tiba. tambahan. Tahu nggak? Jadwal field trip aja sudah tahu. Ya. Nanti per 3 bulan kita field trip ini biayanya segini. Udah termasuk di semua di SPP itu. Oke. Tapi dengan Bro Ron mengangkat ini kan orang-orang tua lain kan tahu nih. Udah tahu. Maksudnya, oh ini orang tuanya si A, orang tuanya ini loh, ini Ronald ini gitu. Orang tua saya nih, Enggak, anaknya. Maksudnya Anaknya. orang-orang tua lain melihat gitu. Terus di Oh. sekolah jadi kepikiran ya sekolah kita ada nggak sih kayak begini? Gue juga kepikiran. Gue cek NISN anak gue, ada apa nggak PIB? Ya ternyata nggak dapat, berarti nggak ada penggelapan. Iya, nggak ada. Iya, karena memang swasta bisa juga, bisa Mengajukan. mengajukan, Ya. bisa nominasi untuk anak. Ya tapi kan memang di swasta pun banyak juga memang yang masuknya beasiswa tadi kurang mampu tapi otaknya mampu. Tapi swasta banyak ada juga kok yang baru kepergok. Ya, tapi kan ada juga, mohon maaf nih, ada swasta buangan juga ada. Ada. Iya kan sekolahnya, mohon maaf, mutunya kurang dengan swasta yang lain. Ada. Jadi ada juga baru kemarin kita pergok swasta yang ya ini kita akan gas terus nih karena lumayan banyak yang nggak dapat Ini jatahnya. terjadi berarti di semua dong. Di 38 atau di 30 sekian provinsi. Berapa sih provinsi kita gue? 38. 38 ya? Iya kan baru, yang baru kayaknya belum ada langsung sekolah dah kayaknya. Jadi setelah saya periksa, saya punya email-email yang masuk. Ini kan saya buka email aduan tuh, kayaknya di semua provinsi deh, termasuk Papua. Kayaknya di semua provinsi. Jadi sangat disayangkan karena program ini sebenarnya bisa sangat membantu, apalagi yang di desa-desa. Iya. Karena kepala sekolah, operator tidak bisa mengelak karena ibu-ibu bisa cek online. Ya. Masukin NISN, masukin NIK-nya anak, keluar tuh. Ya. Pernah dapat ketahuan bulan dan tahun dan banknya apa? Bukan rekeningnya. Ini waktu ngambil. Enggak, waktu ngecek. Iya ngecek. Bulan kemudian, Kan ada datanya tuh. datanya keluar tahun sekian, bulan sekian, tahun sekian. Di bank cabang ini. Nama anak, sekolahnya apa, ya kan? Nama banknya, nggak bilang cabang. Nama banknya ketahuan. Udah tidak mungkin miskirim. Salah kirim itu nggak mungkin lah berarti ya. Tidak mungkin. Kalau ini ada salah, saya mau dituntut hoax, ini salahkan kementerian websitenya. Tapi tidak mungkin, nggak mungkin salah. Jadi ibu-ibu tuh bisa mengecek itu nongkrongnya itu tiap hari. Nyalain keluarin HP keluar. Jadi kebanyakan sekarang laporan nih Pak, ini benar saya dapat. Iya Bu, benar. Itu ketahuan juga tanggal aktivasi rekening. Jadi yang kalau kita cek di website itu, dana turun dari pemerintah. Suret. Ya kan, rekening tanggal sekian. Tapi rekening belum aktivasi. Nanti pas aktivasi ketahuan juga rekening aktivasi. Ya kita tahu lah, bank Ketahuan. tuh pasti semua mencatatkan itu semua. Ketahuan. Nggak ketahuan di banknya, ketahuan di webnya kementerian. Nah, Ketahuan. berarti sebenarnya dari atasnya ini udah bener. Udah bener. Sosialisasi di bawahnya yang parah. Ah. Ini yang perlu dibenahi segera. Ya mungkin tugas gua gabut 3 tahun ke depan. Negara ini besar sekali. Wait, ini dari kementerian sudah benar. Di Yes. bawahnya yang tidak benar. Yes. Anda emang orang Kemendikbud? Enggak. Ngapain? Gabut, serius gabut. Gua gabut. Oke, gabut. Jadi mau gabut. ngurusin. Ya, lurusin. Tapi dari orang-orang yang seharusnya mengurusin ini kok kayaknya nggak ada yang mau mendekat gitu kayak gitu kayak gitu menjauh semua. Kan harusnya terpanggil dong mereka. Ini ya, kalau sebagai politikus ya, ini kan udah 1,5 bulan gue berisiknya. Ya. Ini panggungnya yang sangat besar nih. Oke. Ini ke grassroots nih, grassroots, ya kan? Ya. Sampai sekarang belum ada pejabat, belum ada anggota dewan yang mencoba merapat ke saya. Tidak Bahkan ada satupun. podcaster aja sedikit. Podcaster baru ini doang. 2 lah. Kemarin si abang itu 1-2. Ya. Armando, ada Armando. Bukan. Ada Armando juga salah satunya Iya. ya. Terus satu lagi bang itu yang bekas presenter TV. Sorry, gue lupa bang namanya. Ini yang ketiga mungkin ya. Bahas ini, tapi pejabat atau yang berkepentingan ini nggak ada yang merapat. Jadi ada agak curiganya gue sedikit. Ini kenapa ini? Ada apa ini? Kenapa mereka nggak mau mengurusi hal ini? Kenapa nggak ngurusin anggota dewan yang jadi, baik itu DPRD lokal ya, iya. baik itu DPR RI, atau pejabat kadis, kepala dinas pendidikan, kagak ada. Gue baru kepikiran. Bupati, wali kota. Gue baru kepikiran bang. Ah. Lu DM aja bang Komeng. Dia Komeng. kan DPD Jawa Barat. Lu ngurusin ini Parung Jawa Barat. Lu DM bang Komeng. Masalahnya nih ya, masalahnya nih bro, tidak ada yang seberani kayak gue. Iya. Komeng ini bukan bidangnya kan, dia masuk di seni kan. Justru dia dipindahin dari seni. Dia nggak mau di bidang, dia dibilang apa? Perkebunan apa pertanian? Perkebunan, iya. Iya. Nah, itu permasalahan sama anggota dewan kita rata-rata.
Mereka itu kan tanda kutip wakil rakyat. Tapi kalau bukan di bidangnya, di komisinya, mereka nggak ngurus yang lain-lain. Kang Itu Deddy masalahnya. Mulyadi. Nah, Kang Deddy Mulyadi. dia bukan wakil rakyat. Di gubernur, Bang. Iya, itu bukan wakil. Iya, masa dari gubernur Pimpinan. Iya, pimpinan. Iya. Kang Deddy Mulyadi. Belum jadi, bulan depan baru jadi. Iya. Kang Deddy Mulyadi, mudah-mudahan lah ini kedengaran ke timnya Kang Deddy Mulyadi Semoga. atau mungkin netizen bantu dengar menyangkut hak anak-anak yatim, anak-anak kurang mampu untuk bersekolah mendapat pendidikan. Yes, kalau berani nggak? Ini orang lagi ngajuin minta tolong. Ya. Lu Namanya belum apa-apa, ngajuin. udah di kompor kalau berani. Kalau gitu. berani nggak? Ya itu aja. Ya. Beliau kasus kemarin kasus Vina berani. Oh, Vina. Kasus Vina berani. Oh iya. Kasus ini harusnya berani juga. Saya mah yakin sama Kang Deddy Mulyadi. Ya, Terbaik. Kasus tembak di Kasus tembak di tol Tangerang ya. Ya. Dia juga bikin konten. Nah, iya Tangerang, kan. padahal dia Jawa Barat kan? Jawa Barat. Jawa Barat Tapi kan? kan Tangerang nggak ada. Banten. Jawa Barat. Banten kan? Ya. Ini kasus PIP yang rame ini di Parung Panjang nih. Jawa Barat banget. Kok belum rapat, Bang? Lagi sibuk Kang Deddy. Makanya mungkin kita sampaikan siapa tahu Kang Deddy mau ya kan. Iya. Tapi Bang dari pihak keluarga sendiri Keluarga saya. mengenai ya kan pasti udah tahu tabiat lu, Iya, mental lu atau dia kalau menghadapi masalah itu bagaimana. Nah, kalau Iya. untuk yang kasus PIP ini Nggak ada komen. karena memang udah ya udahlah gitu. Bukan masalah ya udahlah. Mereka kita udah sepakat. Gue itu kalau melakukan sesuatu untuk kepentingan orang lain, Oke. membantu orang lain. Membantu orang Jadi lain. mereka tahu itu kalau saya berisik, saya berteriak depan kamera atau gimana itu udah pasti untuk orang lain. bukan caper. Bukan caper. Sampai menunggu makan nasi gorengnya dingin karena biar ini harus diomongin dulu video. Jadi yang nyangkut di otak gue itu karena beberapa tahun lalu ini bini gue ngomong nih. Dan kebetulan kita lagi mandi bareng nih. Ya Tuhan. Dapat Nggak tadi usah kan? terlalu detail, Bang. Iya kan? Nggak usah terlalu detail. Makanya gue ingat, dia bilang, Oke. Bang, kan followermu banyak. Kamu harus gunakan akunmu itu untuk membantu orang yang susah, khususnya UMKM. Kita ngomongnya itu UMKM, bukan kegiatan sosial kayak gini. Jadi ya itu tertanam di otak gue. Pas lagi mandi, dapat arahan yang mantap, ya udah. Suasananya juga feeling good. gitu. Jadi nempel banget di sini. Nempel kan? Nah, tapi ya UMKM belum ada yang gue bantu. Ada lah dikit-dikit gue bantu, tapi ya bantuan sosial, bantu orang ya ini termasuk lah. So Ya. dia nggak apa-apa. Pantes full support. Full support. Makanya kayaknya nggak ada. Kan biasa, udahlah Pak, udahlah Bang, jangan gitu. Nanti takut kamu kenapa-kenapa. Intinya bagi dia itu jangan kita keluar uang banyak lah. Terlalu Ya. banyak. Terlalu banyak. Intinya kan kalau gua ke daerah ngunjungin sesuatu untuk BBM dia masih oke Buat lah. beli bensin, buat makan masih oke. Makan siang masih oke lah. Tapi lu jangan bantu orang kasih 10 juta atau 1 juta. Dia anti banget kayak gitu. Oh, dia nggak mau kalau Nggak gitu. mau. Dan kok kita sepakat lah. Jadi kalau ada yang minta tolong, minta pinjaman, sorry ya saya nggak pernah respon. Ya. Karena itu udah deal-dealnya sama istri. Iya, iya. Kita siap bantu orang, tapi jangan pernah kasih orang uang tunai. Jadi tapi kita kasih energi kita gunakan media kita untuk mengangkat kasus-kasus yang perlu diangkat. Dari lu sendiri Bang, ada mulai ada nggak ancaman atau Kagak ada, makanya guys bilang jangan takut. Jangan takut menyuarakan hal yang baik. Kagak ada ancaman. Mengenai saya udah hampir 3 tahun nih Bang, membantu vendor-vendor BUMN, ya kan? Nggak ada yang ngancam gue, kagak ada. Nggak usah takut, astaga. Itu urban legend, udah. Oke. Udah nggak usah takut. Tapi buat ibu-ibu siswa ini, kan mereka banyak yang diancam, takut, atau apa mungkin ntar anaknya dipersulit, dikeluarin dari sekolah. Bagaimana mereka cara menyikapinya biar, ayo aku tetap berani. Gampang. Apa? Pas lagi nongkrong di warung, ajak minimum 10 ibu-ibu. Saya jamin kepala sekolah akan ketakutan. Ini bukan provokasi. Ini hanya menceritakan sebuah kejadian sebuah daerah. Ada sebuah pernah ada desa, apa? Ama-ama ajak teman-temannya. Nah. Ya udah kepala sekolahnya tiarap. Oke, nanti saya selesaikan. Kasih saya 2 minggu. Nanti SK saya mau gadaikan. Tanah saya mau jual. Oke, yaudah. Rame-rame. Jangan main sendiri-sendiri. Bersatu kita Kuat. wow. Kayak sapu lidi ya. Hanya gue yang sendiri tetapi kuat. Oh gitu. Gitu Bang. Jadi ya saran saya gitu lah. Ya. Jangan sendiri. Jangan sendiri-sendiri Jangan ya. sendiri-sendiri. Bagus berkomplot gitu lah ya. Sebenarnya kan kalau dibilang saya sendiri nggak juga sih Bang. Ya. Kekuatan kita kan di media kita. Terus ini kan pasti gede dong dampaknya terhadap brand image perusahaannya Broron. Yes. Nggak merugikan, nggak mencederai brand image perusahaan. Kalau di Sahabat mungkin merugikan sedikit lah ya. Merugikan banyak sih.
Ya itu tadi salah satu alasan di awal ya abang tanya kok kenapa berhenti ya kan walaupun swasta kan. Iya. Ya mereka takut berhubungan sama saya. Jadinya. Which is okay. Karena kalau lu pakai gue jamin lu dapat barang bagus. Kalau lu pakai yang lain, lu masih belum tentu percaya. Dak dikduk. Dan gue sudah terima, gue sudah melewatin tahap yang kemarin berpikir bisa membantu merubah infrastruktur Indonesia. Gue udah lewatin. Gue udah terima akan busuk seperti ini saat ini. Biarin aja. Sudah tahu. Memang sudah dipikirkan waktu itu akan ada lo dampak ini. Ya, kan waktu itu kan pengennya kita jadi dewan, kita perbaiki sistemnya, sistem lelangnya, sistem quality controlnya, kan rencananya gitu. Ini kan gagal, tanda kutip gagal. Jadi saya pakai perusahaan saya, alat-alat yang ada untuk kegiatan sosial. Nah, kayak baru kemarin saya perbaiki jalan rusak di jalan rusak setelah semalam sebelumnya ada kecelakaan. Gitu. Ya, sering banget itu. Sering banget. Jadi saya kalau dapat panggilan dari medsos, saya bantu perbaiki jalan tersebut. Saya gunakan untuk hal yang positif lah. Tapi tolong ya minta ini Jabodetabek aja. Jabodetabek. Jangan ntar kalian di Sulawesi, di lintas timur Sumatera nggak nyampe. Ya, ada juga yang gila kayak gitu, gila. Tapi oke lah. Oke lah ya namanya. Ya, namanya kan kita kan urban legendnya kita itu memang menjaga kebodohan di negara ini kan. Jadi memang efeknya ke situ. Karyawan tetap saya gaji, ada minimum, ada angka yang minimum lah supaya bisa tetap kerja tanpa pemasukan. Jadi ya saya harus berusaha mendapat pemasukan sebanyak mungkin dari perusahaan yang satu lagi. Jadi ibaratnya silang. Kok nggak logis jadinya ya Bang? Nggak logis ya? Iya. Memang nggak logis, stupid. Apa ada panggilan hati apa maksudnya untuk berbuat seperti itu tuh gitu? Kan kayak perusahaan lu tuh udah bagus, proyek jalan tol swasta panjang, jalan ini kan itu gede banyak ada duit jalan. Memang nggak logis kalau gue bilang gabut. Tapi kalau daripada gue di rumah aja ngapa-ngapain. Nggak, maksudnya dengan mengambil ini jadi mengistirahatkan itu menjadi perusahaan sosial untuk bener-benernya benerin lobang-lobang CSR yang harusnya bisa nge-hire dapat tekan-tekan kontrak yang uwo-uwo. Kan ngapain? Dan nggak marah lagi bini lu? Enggak. Iya, kenapa? Enggak. Ada apa di keluarga kalian? Kok bisa? Mau tahu jawabannya, tapi nanti gue bilang GR. GR? Kok bisa ya? Ya gue orangnya baik. Mau berbuat baik? Enggak, gue memang orangnya baik kok. Memang didikan keluarga atau pernah ada momen di hidup yang membuat jadi kayak near death experience jadi gue mau baik? Mungkin karena pileg kemarin ya. Pileg kemarin, oke. Kunjungan ke desa-desa melihat orang susah. Yang sebelumnya lo nggak pernah lakukan itu ya? Oke, karena kemarin pileg haruslah melakukan itu. Terus? Lihat orang-orang susah. Lihat ada seorang bapak nih. Ini kayaknya setelah kita podcast sebelumnya kan, udah 1,5 tahun lalu. Jadi saya ada kunjungan ke daerah, ada seorang bapak bilang, Bang, sambil gini dia ngelus, nanti kalau udah jadi jangan lupakan kami ya. Udah gue kena di situ udah. Karena ngelus tulus gitu ya? Pak, jangan lupakan kami ya, karena selama ini yang datang ke sini selalu lupa sama kami, Pak. Jadi, gue nggak jadi. Tapi gue punya capability, kesanggupan, mungkin ya secara finansial pas-pasan lah ya, untuk melakukan hal yang sosial. Kalau dibilang gue sultan orang kaya, gue enggak pas-pasan gue pas-pasan. Pas mau ke Singapura ada duitnya, pas mau ke Australia ya, ada Singapura, duitnya. Australia nggak ada, Singapura ada, ya kan? Itu pun belinya paket lagi. Dan menyentuh di hati, gue jadinya suka, gara-gara ingatan ngomongan kayak gitu, Pak jangan lupakan kami. Jadi tersentuh, terenyuh di situlah. Ya gue kena di situ. Ya, jadi ada pesan dari istri dulu bantu orang, terus ada bapak-bapak pas kampanye bilang jangan lupakan kami, dan ada netizen juga rame. Ini mana nih dewan-dewan yang bertanggung jawab atas ini jalan rusak? Mana nih dewan-dewan yang mengenai PIP ini? Ayo udah gue gas terus aja. Selama tidak terlalu menguras dompet, mungkin gue akan gas terus kali. Jadi ya belilah Sena sebanyak mungkin. Sampai di detik ini kan banyak orang dari dulu kan sering kita dengar ungkapan kalau bantu orang nggak akan jadi miskin, nggak akan jadi berkurang rezeki kita. Gitu. Nah kalau yang Bro sendiri rasakan, Sahabat ini sudah dirubah menjadi perusahaan sosial. Berarti menutup satu keran besar untuk pemasukan. Kerannya sangat besar. Hanya dari satu keran ini, mungkin yang gue tahu ya, nggak tahu perusahaan yang lainnya gitu. Itu nyata adanya nggak? Apakah
jadi jomplang banget atau enggak aman-aman aja hidup gue dan keluarga gue, anak gue tetap sekolah, tetap Yang tadinya ada ekstra, Heeh. sekarang jadi ya pas-pasan aja untuk gaji tim aspal ada, itu pun diambil dari sini pemindahan, ini kan jadi minus. Iya. Minus nih, ya bisa jadi tax write off juga sih. itu bahasa pebisnis ya. Yang nggak paham Yudan, lu Google tax write off ya kan. Dari sini ya gue tinggal ngegas aja lagi penjualan di sini, ngegas aja lagi. Tapi puji Tuhannya lancar yang ngegasin. Alhamdulillah bro ya. Yang nggak bikin gue bisa beli Ferrari, bisa ya kan. Tapi bahkan lebih jalan dari sebelumnya gitu. Bisa lebih tenang, bukan lebih jalan, lebih tenang aja. Ibaratnya kan gue punya modal hanya terpusat di satu tempat. Ya. Kalau dikonstruksikan udah dimodalin, duitnya masih lama nih ketemunya nih. Ya, betul. Kalau jadi pedagang kan tiap hari ada duit. Cash and carry terus. Cash and carry terus kan kayak dari teman lu Rainer kan, cash and carry. Ya Semua kan? tuh seneng kalau ngambil ke beliau ini senanya karena dia tangan pertama. Tahun pertama. Jadi harga modal dengan harga di pedagang tuh masih lebih happy dengan Masih ada. Broron. Tapi penjual gue masih lebih tinggi di dealer, di toko-toko. Iya, Iya. tinggi banget. Tapi ya itulah. Jadi teman-teman yang banyak yang pengen nyumbang sama gue. Oke. Gue tolak. Kenapa? Gue nggak mau terima dana dari masyarakat langsung. Takut nanti Takut. dibikin Bilang, podcast. mending lu jajan di toko gue. Gue gituin aja. Nah, kalau memang mau nyumbang ke gue itu adalah jajan di toko gue gitu. Ya gitulah. Bilang lu mending jajan nih. Aduh mahal banget bang. Ya lu beli parane. Belum sanggup bang. Ya udah nggak apa-apa doain aja. Kalau gitu doain aja. Belum sanggup. Ya kalau saya terima 100.000, mungkin saya bisa dapat 1 miliar kali sebulan. Kalau saya terima 50.000, 100.000 ya. Iya. Bisa kali. Duit gratis. Duit gratis. Itu kalimat aneh ya, duit gratis. Enggak aneh, duit gratis. Banyak yang mau nyumbang ke saya, banyak bang. Ya, itu kenapa? Dasarnya apa? Nggak, maksudnya pertimbangan apa? Takutkah untuk mengelola dana itu atau? Enggak, ngapain gue takut? Iya, terus jadi kenapa nggak mau? Belum berani aja terima. Bukan berarti takut ya. Ya masih bisa lah, masih sanggup lah. Karena gini, kebutuhan saya itu hanya untuk BBM dan makan di jalan. Yang mana itu pun masih bisa dicukupkan oleh diri sendiri. Masih enteng lah, masih enteng masih ya kan. enteng. Hanya untuk BBM dan makan. Mungkin kalau lagi ketemu orang ya traktir, ya paling berapa sih makan di warung? Gue makan di Padang gue masih oke. Makan di warteg gue masih nggak masalah, nggak harus mewah-mewah. Jadi terima dana sumbangan kayak gitu enggak. Tetapi kemungkinan saya rencana ada besar di tahun ini. Ini pertama kali saya buka ini. Saya mungkin akan buka firma hukum. Oke. Dengan sudah ada lah orang-orangnya. LBH. Udah. Yang pengen merapat banyak bang. Ya. Jadi ya, walaupun saya bukan pengacara, saya akan buka firma hukum sendiri. Boleh. Boleh banget. Yang penting yang beracara nanti udah ada pengacara yang sudah ada PKPA-nya, sudah ada kartu Betul. untuk beracaranya. Dan juga sebagai owner firma hukum kan statusnya paralegal. Betul. Bisa beracara di pengadilan. Bisa jadi bersama pengacara di samping. Ya, jadi nah bayangin aja mulutnya Broron di pengadilan nanti. Disitulah baru lagi nanti melihat dunia yang loh kok gini sih? Gugatan ditolak, anjing. Kenapa? Baru bagus ya. Kenapa? Oh, kok begini? Begini mainnya ternyata gitu ya. Jadi ada beberapa juga gugatan gue di pengadilan yang bantu-bantu vendor yang agak aneh. Kok digugat? Kok ditolak? Ya. Jadi bikin LBH, rencananya gitu sih. Biar nanti jadi memang kalau mau bantu orangnya lebih mantep gitu. Lebih mantap. Mungkin nanti gue terima sumbangan itu lewat LBH nanti. Mungkin disitulah mungkin baru ya kalaupun. Terbukukan. Gue nggak mau terima dana ke rekening pribadi. Jadi, ya. Sudah berbentuk atas nama LBH. Iya. Firma hukum. Betul, karena banyak sekali yang kasus-kasus yang saya referensikan ke teman-teman pengacara. Lumayan mereka dapatnya dari situ banyak banget. Nah, tapi saya tidak melihat duitnya untuk saya, tapi saya melihat ini kalau saya yang dapat, ini kegiatan saya bisa perbesar lagi nih. Skalanya bisa ditambahin lagi. Lebih mantap lagi. Gua nanti mau bikinin ini lagi. Yes, jadi bukan, duitnya bisa beli Ferrari. Kagak. Tapi mungkin harapannya Broron mungkin ya, Bang Ronald mungkin ya. Kan pasti banyak tuh request, Bang, kita di daerah ini. Banyak. Tolong dong, gini-gini kan. Harapannya mungkin di sanalah ada lagi Broron-Broron yang lain yang mau mengangkat harapan seperti saya ini. Begitu. Mengenai PIT. Bukan satu orang pergi ke... Iya, karena nggak mungkin negara ini besar. Iya kan? Jadi teman-teman di daerah, kan tadi abang ini udah nanya, Bang,
Ada yang pernah ancam nggak? Kagak, nggak perlu takut udah. Dan kalaupun diancam itu bluffing. Ya, ya. Itu hanya gertakan doang kosong. Memang kepala sekolah mau ngapain? Lu mau ngapain? Bunuh? Kagak mungkin. Bunuh orang hanya gara-gara 100 juta. Mungkin juga sih. Enggak. Jangan memberikan ide. Jangan memberikan ide. Tapi nggak perlu takut. Jadi kalau memang hak kalian, suarakan. Udah itu aja. Mudah-mudahan di sini banyak di luar kota sana yang terpanggil hatinya. Betul. Sudah tahu, maksudnya runutan-runutannya mengurusi apa ini Betul. segala macam. Ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan kalian ada yang terpanggil lah hatinya. Gampang. Cek di website, terkonfirmasi, Ya. konfrontasi kepala sekolah. Ya, mungkin memang Segampang itu harus dah. gitu caranya ya. Gitu, Kalau ya. menunggu bapak-bapak yang udah dilantik kemarin kayak nggak ada pergerakan, Aduh. emang harus dari orang luar gitu, ya kan? Gimana ya? Mungkin yang dilantik itu sibuk meeting kali. Ya jadi nanti Meeting bahasa Batak atau bahasa Indonesia? meeting bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kalau meeting bahasa Batak sendiri-sendiri. Ya mungkin kalian tahu misalnya ada orang yang rela mengurusi ini dan bla dan segala macam. Mungkin ya orang-orang kayak gini lah yang 2029 nanti yang kalian pilih harusnya. Iya. Enggak. Bukan lu, yang di luar kota bukan. sana Iya, gitu. Iya. Luar kota ya betul. Iya. Iya benar. Kalau lu pengen cari panggung, Ya inilah saatnya. Grassroots. Iya. Udah. Lu tahu daerah lu di mana, lu tinggal di mana, KTP di mana, nanti dapilnya mana, ya udah. Setidak-tidaknya walaupun amit-amit munafik mengurus karena ada buat keuntungan nanti, nggak apa-apa. Yang penting ini kebantu untuk sekarang. Nggak, lu bantu aja. Tanpa janji-janji manis. Bu, mana nama nik anaknya, mana ini yang saya cek. Ya. Udah, gampang, segampang itu. Segampang dapat panggungnya dapat. Nanti datengin sekolahnya apa segala Ini malah macam. gua kasih ide ke politikus nih ya untuk panggung nih. Tapi nggak apa-apa lah. Demi kebaikan anak-anak anak-anak itu dan lah, orang tua yang untuk membutuhkan. mendapatkan pendidikan yang layak biar Iya. kedepannya dia bisa mengubah atau menaikkan derajat keluarganya melalui pendidikan dia. Pintar juga lu ngomong ya. Oke. Pintar juga lu ngomong. Bang, namanya orang Batak, Bang. Abang juga pintar jualan. Jualan tuh pintar dari ngomong, Bang. Emangnya hanya tambal ban aja yang jago di Batak ya? Iya, banyak, bro. Banyak, cuy. Tambal ban itu udara gratis. Kami bikin jadi bayar. Siapa lagi coba? Batak ya udah. Batak. Oke, kalau begitu ini sudah banyak sekali. Mudah-mudahan tadi sudah Ya. disampaikan ke pihak-pihak atau orang-orang terkait ya. Laporan diterima ya. Laporan diterima. Mudah-mudahan Yes. nih banyak yang nonton. Nonton ya. Banyak yang juga lebih aware jadinya. Yes, betul. Ya nggak apa-apa. Kalau nggak harus ada yang kayak tipe Bro Ron sendiri. Dari orang tua masing-masing bikin paguyuban orang tua. Yuk sama-sama Wah. kita cek. Mantap. Ya kan? Paguyuban, Gitu. mantap. Iya Betul. bisa kan. Betul. Sekolah ini paguyuban orang tuanya yuk. Barang Mantap. itu nggak harus Bro Ron yang hadir ke sana. Aduh, capek kasihan Pak. Iya, paguyuban itu yang bisa mengurus. Gitu. Oke, kalau begitu, terima kasih sekali. Ini bisa bintang tamu reguler nggak? Kayaknya masalahnya tuh banyak. Soalnya kan dia tipenya tuh nyari. Enak Pak, ngomonginnya. Ngomongin bola aja. Itu mah dendam pribadi. Ingat, kita ikutin pejabat kita, ngerangkap. Ngerangkap. Gitu. Semua kita urus. Kalau gitu, terima kasih. Sama-sama, brother. Terima kasih. Terima Yo. kasih ya. Tayang kan? Hah? Tayang kan?